Nah ini kalau menurut Anda, gimana sih pandangan Anda melihat banyaknya fenomena PHK yang masih terjadi? Sebenarnya apa faktor pendorongnya? Nah, benar tadi kata Mbak bahwa memang itu data belum mencakup semuanya ya, karena memang itu baru dari satu serikat pekerja aja. Karena kalau di tekstil saja itu prediksinya sudah terjadi 100 ribuan. Ini hanya dari Januari sampai Mei saja, jadi tidak menghitung di sektor lain. Seperti tadi kita lihat ada di PHK, rencana-rencana PHK perusahaan lain. Nah, kalau kita lihat ini kan sebenarnya karena itu kita di CNBC itu kita menyebutnya sebagai gelombang PHK, tsunami PHK. Karena apa? Karena memang ini adalah lanjutan dari tahun sebelumnya. Kita bicara dari di tekstil aja itu kita bicara dari tahun 2022. Iya. Itu sudah dimulai PHK massal, berlanjut sampai ke tahun 2023 dan sampai sekarang. PHK tidak cuma hanya efisiensi tapi juga penutupan pabrik. Bahkan penutupan pabrik tidak hanya di hilir, sekarang sudah mulai bergerak ke hulu. Artinya ini kan gelombang PHK ini akan terus berlanjut, potensinya masih akan terus berlanjut dan ini harus diantisipasi. Cuman kalau dari pengakuan dari serikat pekerja, dari pengusaha bahwa ini adalah efek lanjutannya pertama dari pandemi yang menggerus cash flow perusahaan, penurunan order, terus kemudian terjadi perang. Perang ini juga yang mengganggu logistik, menaikkan biaya-biaya produksi. Ketika cash flow-nya tidak sanggup, tapi biaya terus naik, order tidak ada, ini akan semakin memberatkan perusahaan. Nah, satu-satunya efisiensi yang paling gampang dilakukan adalah PHK. Nah, dan ini paling terasa di industri padat karya seperti tekstil dan sepatu. Korban-korban PHK ini daya belinya pasti turun, menyebabkan efek domino yang lain. Akhirnya balik lagi, jadi ini seperti lingkaran setan yang sampai sekarang tidak bisa diputus oleh pemerintah. Karena kita melihat sampai sekarang belum ada sinyal-sinyal dari pemerintah untuk mengatasi lonjakan-lonjakan impor ini. Karena meskipun pengusaha sudah memperingatkan akan ada puluhan ribu kontainer barang impor yang akan masuk ke Indonesia, pemerintah sepertinya bergeming. Kalau kita melihatnya seperti itu, masih bergeming. Kita belum melihat ada tanda-tanda akan bergerak cepat untuk melakukan pengetatan-pengetatan lain lagi. Dan ini tentu pemerintah kalau misalnya masih tetap berdiam seperti ini ya gelombang PHK itu akan terus berlanjut.